Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Marc Marquez dibela bos Ducati, jangan nilai dari blundernya saat MotoGP Amerikas, ingat pembalap GP23 lain di mana. CEO Ducati, Stefano Domenicali, memberikan apresiasi kepada performa Marc Marquez terlepas dari hasil gagal finish dalam balapan seri ketiga MotoGP Amerikas 2024. Pembalap Gresini Racing itu menunjukkan sisa-sisa kejayaan sebagai Raja Kota, Circuit of the Americas, arena lomba, setelah tampil kompetitif sepanjang akhir pekan lalu. Marc Marquez konsisten bertengger di peringkat 3 besar sejak sesi latihan, posisi ketiga kualifikasi ketiga, hingga sprint kedua. Pemenang MotoGP Amerikas 7 kali itu bahkan sempat memimpin balapan pada hari Minggu, tanggal 14 April tahun 2024 kemarin. Padahal, Marquez tampil dengan motor yang tidak utuh. Benturan dengan Jack Miller, Red Bull KTM, membuat salah satu komponen aerodinamikanya terlepas. Meski demikian, Marquez tetap berbahaya. Apes, saat posisi pertama sudah didapat, dia terjatuh sendiri dalam momen pengereman. Ini menjadi hasil gagal finish kedua secara beruntun bagi Marquez di balapan hari Minggu yang memperebutkan poin penuh dalam kejuaraan. Ajaibnya, peringkat Marquez di klasemen MotoGP 2024 tetap lebih tinggi daripada pembalap bermotor Ducati Desmosedici GP23 lainnya. Seperti diketahui, Marquez mengendarai motor Ducati musim lalu. Bagian inilah yang lebih menjadi perhatian Stefano Domenicali, orang nomor 1 di Ducati, dalam mengevaluasi penampilan Marquez kemarin. Marc menunjukkan bahwa dia masih berada dalam kondisi prima dan dia melakukan sebuah kesalahan, ucap Domenicali, dilansir dari GP1.com. Akan tetapi, kita harus menginterpretasikannya dengan fakta bahwa dia berlomba di atas GP23 dan performanya harus disandingkan dengan mereka yang memiliki motor sama dengannya. Hingga seri balap ketiga pada MotoGP 2024 masih belum ada pembalap motor lama Ducati yang mampu finish di posisi 5 besar selain Marquez. Padahal sebelumnya Marquez tidak memiliki pengalaman dengan motor Ducati karena karir balapnya hampir selalu dijalani bersama Honda. Selain itu pembalap semotor dengan Marquez sebenarnya bukan kelas tri karena semuanya adalah pemenang lomba pada musim lalu. Meski demikian, si semut dari Cervera itu mampu membuat perbedaan lebih besar di lintasan. Adapun dalam balapan MotoGP Amerikas kemarin, pembalap GP23 terbaik adalah Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang finish ke-6. Hanya saja, berbeda dengan Marquez yang bersaing untuk posisi pertama sebelum akhirnya gagal finish, Di Giannantonio berada di baris tengah sepanjang lomba. Diakui Domenicali, ada perbedaan lebih besar antara motor Ducati yang baru dengan yang lama ketimbang musim-musim sebelumnya. Sekarang antara GP23 dan GP24 ada lebih banyak perbedaan daripada sebelumnya, ungkap Domenicali. Akan tetapi, Marc menjalani balapan yang sangat bagus. Dia menempatkan dirinya di sana dan mungkin akan lebih nyaman untuk bertahan di posisinya. Kalimat terakhir tak berarti Domenicali menilai langkah Marquez untuk tetap menggeber motor sebagai keputusan keliru. Dia mengambil risiko besar dengan keputusannya dan dari kacamata olahraga, saya pikir itu bisa diapresiasi, tambahnya. Di Austin dia menunjukkan performa yang hebat, faktanya dia terjatuh dari posisi pertama. Pada akhirnya ini adalah balapan dan kami senang untuk memilikinya bersama kami. Penampilan impresif rookie tim Gas Tech3, Pedro Acosta, pada awal MotoGP 2024 membuat manajemen KTM tersenyum lebar. Pedro Acosta mampu menjadi tulang punggung KTM, saat para rider lainnya masih kesulitan tampil maksimal pada awal MotoGP 2024. Bahkan kini manajemen raksasa Matigoven tersebut sudah memberikan sinyal bahwa Pedro Acosta bisa saja pindah tim di pertengahan musim ini. Pembalap berjuluk CEO asal Mazaron tersebut berpotensi menjalani promosi jauh lebih cepat dari perkiraan, dari tim satelit Gas Tech3 ke tim pabrikan Red Bull KTM Victory Racing. Bos KTM Motorsport, Dick Beyer, tidak berencana mengubah suaranya namun tak menampik bahwa leader muda kebanggaan tersebut akan menjalani promosi lebih cepat. Apalagi saat ini 4 pembalap yang memiliki klausul kontrak yang memungkinkan adanya rotasi kapanpun. Pencapaian Pedro luar biasa, tapi kami belum mempertimbangkan perubahan apapun, dan dilansir dari Paddock. Namun seluruh 4 pembalap kami memiliki kontrak resiko yang memungkinkan mereka menjalani apapun di bawah bendera kami. Tapi untuk Bernardo pertengahan musim bisa diperkirakan. Jika ada pertukaran pembalap,
selalu menjadi andalan KTM. Namun untuk sementara ini Beirer masih mengharapkan Miller memperbaiki penampilannya, begitu juga untuk Binder. Sedangkan untuk pengembangan motor, posisi Miller memang sudah dikesampingkan demi memberikan upgrade terbaik untuk Acosta. Kami sekarang punya dua pembalap kuat, Binder dan Acosta, yang mana itu membantu kami mengidentifikasi kekurangan motor kami, terutama yang pembalap motor. Ini jelas membantu kami untuk masa depan, tegas Binder, kemampuan Acosta. Aprilia mengancam Ducati, motor race GP tercepat di semua sirkuit. Pembalap Spanyol, Maverick Vinales berhasil memenangkan 3 dari 4 balapan terakhir bersama Aprilia. Dia mulai menang dalam sprint di Portugal, kemudian menang dalam sprint di AS dan juga memenangkan balapan utama di AS. Data ini sangat membuat Aprilia senang, karena di seri pertama di Qatar mereka juga tampil kencang bersama Alex Espargaro. Secara keseluruhan, Aprilia menjadi motor terkencang di 3 sirkuit sejauh ini. Apakah pabrikan Noale bisa mengancam dominasi Ducati musim? Menarik untuk dinantikan. Sejujurnya, jika kita melihat angkanya, di Qatar motor tercepat adalah Alex. Jika kita melihat angka-angkanya, di Portimao motor tercepat adalah Vinales. Di sini, Amerika, motor tercepat kembali menjadi milik Vinales, kata CEO Aprilia, Massimo Rivola, berbicara kepada TNT Sports di Texas, sebagaimana dimuat Crash.net. Selama pramusim Alex lebih unggul dari Vinales, namun sejak seri kedua di Portugal giliran Vinales lebih baik. Memang benar, mungkin motor kami adalah motor balap yang layak. Ini bukan motor produksi yang selalu berfungsi di setiap lintasan. Kita semua terlalu memaksakan diri. Menemukan spot yang tepat tidaklah mudah, jelas Rivola. Kami berada di jalur yang benar, terutama dengan Maverick yang jelas berada di posisi yang tepat. Tugas kami adalah mempertahankannya di sana, harap pria Italia itu. Vinales sangat cepat dalam dia seri terakhir, kemenangan di Portugal hanya gagal karena masalah gearbox. Akan sangat menarik melihat bagaimana laju Aprilia di seri berikutnya di Jerez. Finish ketiga di MotoGP Amerika Serikat 2024, Enea Bastianini bilang yang penting saya podium. Enea Bastianini, Ducati Lenovo, mengakui podium di MotoGP Amerika Serikat 2024 sangat penting. Terlebih setelah Bagnaia merasa dirinya melakukan beberapa kesalahan di lintasan. Ya, Enea Bastianini kembali menunjukkan performa apik pada awal musim MotoGP 2024. Pasalnya, ia berhasil meraih podium ketiga di kota. Meski mendapatkan podium di kota, tetapi Enea Bastianini masih tertahan di posisi kedua klasemen sementara dengan 59 poin. Pembalap asal Italia itu tertinggal 21 poin dari Jorge Martin, Prima Pramac Racing. Sementara Enea Bastianini mengatakan podium di kota sangat penting, karena salah satu sirkuit favoritnya. Meski memiliki stars bagus, tetapi ia mengaku membuat kesalahan dan membuat pembalap lain menyalipnya. Sangat penting untuk naik podium di kota karena ini adalah salah satu trek favorit saya, tetapi juga karena saya melewatkan balapan tahun lalu, kata Enea Bastianini dikutip dari Crash, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Startnya bagus dan setelah saya melihat start saya berpikir untuk mencoba dan melaju di depan. Namun saya membuat beberapa kesalahan dan beberapa pembalap lain menyalip saya di bagian awal balapan, ujarnya. Jorge sangat sulit untuk disalip. Saya baru bisa menyalipnya dengan 2 lap tersisa. Saya bisa merasa senang, pungkasnya.